Salam sahabat inspirasi. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 90 ayat 12 yang berbunyi, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Sebelum ada anestesi atau obat bius, dunia kedokteran biasanya menggunakan berbagai cara untuk meringankan rasa sakit pasien saat melakukan pembedahan atau sekedar menjahit luka. Biasanya 4-10 asisten digunakan untuk menahan gerakan pasien. Anestesi mulai diuji coba oleh seorang dokter gigi bernama Horace Wells. Pada tahun 1844, ia bereksperimen dengan nitrogen oksida untuk meredakan rasa sakit pasien saat giginya dicabut. Usaha tersebut kemudian diteruskan oleh dokter gigi lainnya bernama William Thomas Green Morton. Pada tahun 1846, Morton berkonsultasi dengan seorang ahli kimia bernama Charles Jackson. Alih-alih nitrogen oksida, Morton justru direkomendasikan untuk menggunakan ether. Ternyata efek bius ether lebih kuat ketimbang nitrogen oksida. Sejak tanggal 16 Oktober 1846, penggunaan ether sebagai anestesi mulai digunakan secara besar-besaran. Berbagai revolusi dalam dunia kedokteran, terutama di bidang bedah, bermunculan. Morton kemudian diakui menjadi orang yang sukses membuat anestesi tenar dan digunakan secara massal. Apa yang terjadi jika obat bius tidak ditemukan saat itu? Mungkin akan ada banyak orang yang harus menahan rasa sakit yang luar biasa saat menjalani pembedahan atau operasi. Morton kini diingat sebagai seorang ilmuwan yang bukan saja cerdas, tetapi juga penemuannya berguna bagi hidup manusia. Sahabat inspirasi, sejak detik pertama seorang manusia lahir ke dalam dunia ini, ia diberikan hak untuk membuat cerita tentang kehidupannya. Masing-masing kita telah diberikan pena untuk mengisi setiap lembaran kertas dalam buku kehidupan. Kita bebas untuk menuliskan apa saja yang kita mau, dan yang tertulis di dalamnya itu adalah kehidupan yang kita jalani selama hidup. Orang akan dikenang sesuai dengan kisah hidup yang dijalaninya. Kitalah yang menentukan seperti apakah nanti kita akan dikenang. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik menjadi seseorang yang sederhana dan berguna daripada kaya namun tidak ada artinya. Kita harus menyadari bahwa hidup itu bukan hanya sekedar hidup. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi manusia yang hidup seperti rumput yang tumbuh dan kemudian mati begitu saja. Hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita adalah sebuah kehidupan yang berharga. Jika kita sudah demikian berharga di mata Tuhan, maka sudah seharusnya kita memaksimalkan kehidupan ini dengan mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan secara bijaksana. Dengan semua kemampuan yang ada pada kita, jadikan hidup kita semakin berguna. Saat ini kita mungkin tidak harus menjadi seorang penemu yang hebat atau terkenal seperti Morton. Tetapi dengan menjadi berguna bagi sesama, itu artinya kita sudah menuliskan hidup kita sebagai hidup yang memberi arti. Untuk itu, marilah kita menuliskan perjalanan hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kehidupan dan kesempatan berharga yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dengan mempergunakan waktu-waktu kami untuk hal yang berguna dan mendatangkan manfaat. Kami rindu hidup kami berarti dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan pertolongan Tuhan, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.